Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Fasilitator Ibu Misna, dan juga Ibu Pengajar Praktik Ibu Ike, serta rekan-rekanku calon guru penggerak angkatan 5 2022 yang berbahagia. Masih berkaitan dengan modul 1.1, yaitu di mana saya sebagai seorang pengajar yang merdeka atau memerdekakan peserta didik dapat mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gambaran atau yang saya alami sebagai guru yang berdasarkan dengan semboyan ketiga semboyan tersebut. Pertama adalah Ing Ngarso Song Tulodo, di mana saya sebagai seorang guru atau pendidik wajib memberikan contoh atau suri tauladan kepada peserta didik saya atau murid saya, baik dari berbagai aspek, mungkin dari aspek berpakaian, tutur kata, sikap saya ketika saya sedang menghadapi murid, ataupun sikap terhadap sesama rekan guru, baik atasan juga ataupun rekan-rekan TU yang lain. Maka saya harus memberikan contoh kepada peserta didik saya agar mereka pun menjadikan saya sebagai suri tauladan yang baik. Bagaimana bisa murid kita akan menjadikan kita sebagai suri tauladan ketika kita tidak memberikan contoh yang baik untuk mereka. Nah, jadi sebagai seorang pendidik atau pembelajar yang memerdekakan peserta didiknya, kita bebas memberikan penilaian atau bebas memberikan peserta didik kita untuk menilai kita apakah kita ini sudah menjadi suri tauladan yang baik berdasarkan semboyan yang pertama, yaitu Ing Ngarso Song Tulodo. Lalu yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Nah, kita harus selalu memberikan semangat kepada peserta didik kita. Artinya apa? Ketika peserta didik kita memiliki suatu masalah atau sedang berputus asa dalam dunia pendidikan, dalam hal ini adalah ketika sedang belajar, maka kita harus selalu memberikan semangat. Semangat itu bisa dalam bentuk tutur kata ataupun juga contoh. Seperti tutur kata, ketika ada siswa kita atau murid kita yang kelihatannya tidak sedang semangat dalam mengikuti pembelajaran kita, maka kita wajib menyemangatinya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang berikutnya adalah contoh ketika kita mempraktekkan suatu semangat itu bagaimana. Jadi ketika kita datang, kita harus ceria, harus semangat, harus selalu menyapa murid kita dengan bahagia, maka mereka juga akan mencontoh kita, mereka juga akan semangat. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Kita harus selalu memberikan dorongan kepada peserta didik kita agar mereka selalu semangat untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan di dalam dunia pendidikan ini. Kita harus selalu memberikan dorongan baik itu di luar lingkungan belajar sekolah ataupun di luar ketika kita bertemu mereka. Mengapa hal itu diperlukan? Karena itu hal yang terlihat sederhana namun sangat berarti bagi murid kita. Ketika kita selalu memberikan dorongan bagi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, maka mereka akan mencapai pendidikan, akan mencapai cita-citanya dengan penuh semangat dan juga kesatria serta penuh tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai semboyan tersebut yang sudah saya alami ketika saya menjadi seorang pembelajar atau guru di sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.